Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya digitalisasi dan kemandirian belajar. Dua hal ini berkaitan ya. Karena faktanya dunia saat ini itu benar-benar udah digitalisasi ya. Hampir semua aspek mulai dari jasa, produk gitu kan. Serta informasi semua tertera dalam bentuk digital atau mereka itu udah digitalisasi gitu kan. Karena emang ya mungkin sebenarnya udah dari dulu ya, tapi mungkin shiftingnya itu mengalami percepatan karena ada pandemi kan gitu loh, dimana emang perlu social distancing kayak gitu kan, tidak ada kontak fisik secara langsung, jadi mesti harus ada konteks lain nih, ya ini adalah digital gitu loh. Jadi alhasil produk, jasa gitu kan serta informasi itu dirubah bentuknya ke dalam bentuk digital atau secara umum istilahnya adalah digitalisasi. Susah banget nih ngomong digital ya. Oke, kaitannya dengan kemandirian itu seperti ini ya, bahwasanya sedikit aku bahas bahwasanya digital itu akan memudahkan seseorang dalam mengakses pembelajaran, pendidikan kayak gitu. Lebih cepat dan mungkin mudah, murah gitu kan. Ya khususnya murah juga sih, karena mungkin biaya operasional tertentu kita nggak mesti harus bayar gitu loh, karena mungkin kita tinggal mengunjungi suatu platform tertentu gitu kan, dan kita bisa mendapatkannya dengan relatif harganya murah, bahkan ada yang juga gratis gitu kan, secara cuma-cuma diberikan oleh pihak tertentu untuk orang secara umum bisa belajar kayak gitu. Nah, ini keunggulan dari yang namanya segala bentuk produk, jasa serta informasi itu tertuang dalam bentuk digital, mudah ya kan untuk diakses gitu kan, murah juga gitu kan, dan mungkin bahasanya juga yang tertera di sana bahasa yang secara umum bisa diterima oleh banyak kalangan kayak gitu ya. Dan mungkin jumlahnya juga begitu masif gitu, karena emang keadaan atau tuntutan gitu kan, karena ini ya pandemi itu dan kecanggihan dan kemudahan lagi lah intinya, sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk merubah gitu kan jasa, produk serta informasi yang sebelumnya dalam bentuk fisik ya kan, kontak fisik seperti itu, dialihkan ke digital gitu kan ya, berbondong-bondong, sehingga secara kuantitas juga ya banyak gitu loh. Jadi ya kembali lagi ya, keunggulan ketika digital adalah banyak itu kan orang-orang atau pihak-pihak itu merubah produknya, jasanya, informasinya, dalam artian di sini pembelajaran ya atau pendidikan ya, ke dalam bentuk digital. Selain daripada banyak adalah cepat ya, kemudahan akses juga, serta murah. Itu tadi ya 4 ya. Sebenarnya mungkin banyak ya, tapi yang aku soroti sih 4 ini. Nah, kaitannya dengan yang namanya kemandirian belajar adalah disadari juga bahwasanya karena kita belajarnya online terus gitu atau daring lah ya gitu kan, ada ketidakmaksimalan di konteks tertentu gitu kan, sense of learningnya mungkin tidak terasa gitu kan, ataupun kurang gitu, dan bahkan pembelajaran yang mestinya ada esensi atau value tentang sosial tidak tercapai gitu kan. Ya mau dikata gitu kan, karena emang kondisi seperti ini gitu loh. Tapi ini juga ada hal yang relatif muncul baru ya, bahwasanya kemandirian belajar itu akan mudah didapatkan di sini gitu loh. Karena emang belajar online ini serba ada keterbatasan sehingga tidak maksimal gitu loh. Ya kan, ada kekurangan-kekurangan yang konvensional, pembelajaran konvensional mungkin bisa cukup banyak varian hasil yang didapatkan, tapi karena emang serba daring atau online ya ada keterbatasan, varian-varian hasil pembelajaran itu mungkin tertentu saja atau beberapa saja gitu kan. Nah, kekurangannya ini tadi mesti ditambal kan gitu loh, dengan cara apa ya, dengan cara yang namanya self learning atau belajar secara mandiri gitu loh. Dan digital ini sangat membantu gitu loh, karena orang kalau mau belajar sendiri terus ternyata emang harus ketemu orang lain kan susah gitu kan, karena emang kondisi pandemi gitu.
Sehingga self learning dengan cara memanfaatkan digital ini sungguh bisa mempercepat kemandirian belajar gitu. Jadi inti dari video ini adalah aku pengen ngajak teman-teman untuk aware dengan yang namanya self learning atau belajar secara mandiri. Ya, kalau nggak salah aku udah pernah upload video tentang make self learning efektif, ya kan? Kalau nggak salah seperti itu judulnya. Atau membuat self learning ini jauh lebih efektif. Teman-teman bisa cek aja gitu kan di YouTubeku. Intinya adalah di situ aku membahas gimana caranya membuat pembelajaran ataupun belajar mandiri dalam artian self learning ini ya begitu efektif. Nah, kembali lagi ke konteks ini adalah digital itu atau digitalisasi sekarang ini bisa mempercepat kemandirian belajar gitu loh. Artinya kita bisa belajar secara mandiri karena kita ya mudah kan mendapatkannya gitu di internet, di YouTube kah atau enggak di platform-platform belajar online gitu. Entah itu berbayar ataupun yang gratis. Berbayar pun relatif murah kayak gitu. Dan juga banyak varian atau pilihan-pilihan yang ada. Kita bisa untuk menjangkau atau nge-reach itu semua. Jadi kemandirian belajar akan begitu nyata bisa terjadi di era digital seperti sekarang ini gitu. Nah, tapi mesti dicatat ya bahwasanya tatkala kita mau benar-benar self learning atau belajar secara mandiri seperti ini adalah kita mesti terlebih dahulu dewasa ya. Ini juga sudah aku sampaikan di videoku tentang yang namanya membuat self learning efektif gitu. Di situ aku singgung, di sini juga aku singgung ya. Sekali lagi bahwasanya modalnya adalah ya kita kudu dewasa gitu kan. Kita mesti dewasa terlebih dahulu karena ketika kita belajar secara mandiri atau kemandirian belajar ini kita munculkan dalam diri kita atau dalam aspek kehidupan kita adalah ya kita mengatur semuanya gitu ya kan? Karena kita belajar mandiri ya. Jadi otomatis kita mengatur segalanya gitu kan. Kita mau belajar apa, strateginya apa gitu kan, sumber belajarnya apa, kita atur semuanya gitu kan. Kita evaluasi sendiri juga gitu. Nah, kalau kita nggak punya kedewasaan gitu kan sebelumnya gitu kan, akan sangat ribet sekali ketika kita mengatur yang namanya strategi belajar, target belajarnya, evaluasi belajarnya, sumber belajarnya itu akan membingungkan bagi kita dan kita benar-benar kerepotan banget. Sehingga kita mesti dewasa gitu kan. Karena kalau kita dewasa di sini dalam artian dewasa dalam berpikir dan berperasaan ya gitu. Maksudnya kita bisa mengolah akal kita secara dewasa dan mengolah emosi kita secara dewasa juga. Dewasa artinya kita at least ya setidaknya kita tahu banget tentang yang namanya baik dan buruknya suatu hal gitu loh. Jangan sampai ya kita ngerasa bener aja gitu loh. Enggak, tapi kita kudu juga bisa berpikir secara kritis apa yang aku lakukan atau apa yang akan aku pilih ini baiknya seperti apa, buruknya seperti apa ya gitu. Jadi punya yang namanya kapasitas dalam kedewasaan berpikir dan berperasaan, melibatkan emosi juga tentunya gitu loh. Dan juga kita mesti pahami bahwasanya kita ini pembelajar seperti apa gitu loh. Ya kemandirian belajar ini bergantung juga kepada kita ini dalam usia anak-anak kah atau dewasa gitu loh. Anak-anak juga bisa self learning gitu, tapi akan berbeda self learningnya ataupun kemandirian belajarnya itu seperti halnya dengan orang dewasa gitu loh, ya kan. Dimana kembali lagi aku utarakan bahwasanya ketika kita misalnya dewasa ya gitu kan, kita orang dewasa ya kita menggunakan yang namanya pendekatan andragogi. Kita mesti tahu juga andragogi itu seperti apa. Sementara kalau misal anak-anak yang menggunakan pedagogi gitu. Kalau remaja bagaimana? Bisa peralihan ataupun bisa kombinasi antara yang namanya pedagogi dan juga andragogi ya gitu. Tapi lebih condong ke arah andragogi sih banyaknya ya kan. Nah, tapi secara umum ya bahwasanya orang-orang yang melakukan self learning ataupun belajar secara mandiri ini adalah ya orang dewasa gitu. Jadi otomatis teman-teman bakal banyak banget menempatkan andragogi di sini. Serta juga adalah yang mesti mesti dicatat adalah tentang kedisiplinan diri. Kita mesti disiplin karena kita mengatur segala hal di sana dan apa yang sudah kita atur di situ kita mesti bertanggung jawab. Ya. Jadi kedisiplinan terhadap apa yang sudah kita atur dalam belajar itu penting banget. Ini yang mesti menjadi modal besar juga dalam kita melakukan kemandirian belajar. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.